Lanjutkan, Jokowi mestinya terpukul secara moral karena kasus yang ditimpakan kepada HRS adalah sekadar dugaan pelanggaran prokes COVID-19 terkait kerumunan. Padahal masyarakat menilai Jokowi juga melakukan hal yang sama, yaitu pelanggaran prokes. Bahkan terjadi beberapa kali, antara lain kerumunan di Maumere dan menghadiri pernikahan artis Atta Aurel. Namun tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ada berita seru, lucu, tapi sekaligus ironis. Berita terjadi pada 24 April, hari Sabtu kemarin, ketika Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, berbicara di ASEAN Leader Meetings, pertemuan tingkat tinggi pimpinan para pemimpin ASEAN, ya. Jokowi di acara itu meminta terkait dengan krisis kisruh rusuh di Vietnam. Jokowi meminta penguasa negeri ini untuk Vietnam untuk membebaskan para tahanan politik di Myanmar, ya. Terus makanya saya katakan tadi seru, lucu, dan ironis nih, ya. Ada yang heran dengan permintaan itu, ya. Judulnya gini, heran Jokowi minta Myanmar bebaskan tahanan politik. Taufikur Rahman _2, terus itu HRS Saganda. Ini dia. Nah, oke. Ini seru sekali, saudara. Ya, baca ya. Udah. Politisi Partai Demokrat Taufikur Rahman tampak heran dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta Myanmar untuk melepaskan tahanan politik di negaranya. Lantas Taufikur Rahman melontarkan pertanyaan terkait dengan tahanan di negeri sendiri, yaitu Habib Rizik Syihab, Saganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Pak Jokowi, katanya, Anda minta bebaskan tapol di negara lain. Terus itu Saganda, Jumhur, Habib Rizik, katanya seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @taufikurus pada Sabtu 24 April. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 3 hal yang diminta Indonesia kepada pimpinan militer Myanmar. Permintaan tersebut disampaikan dalam ASEAN Leaders Meeting atau ALM yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta Sabtu kemarin. Dalam pertemuan ini, saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Ya, kata Presiden Jokowi. Berikutnya, militer Myanmar harus melepaskan tahanan politik. Pada saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai. Tahanan politik harus segera dilepaskan. Tuturnya. Seru, ya. Jokowi memandang perlu pembentukan special envoy. Dan bla bla bla, ya. Ketiga, permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center. AHA itu di ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, katanya. Aduh, seru, ya. Jadi ada 3 permintaan. Yang satu saya baca ulang aja. Yang satu menyampaikan untuk memberikan komitmen, ya,
harus menghentikan tindak kekerasan. Junta militer Myanmar harus menghentikan tindak kekerasan. Lambok Mas Jokowi, lambok permintaan, bukan permintaan, bahkan perintah tersebut sampean sampaikan kepada aparat keamanan yang menangani para demonstran. Nah, itu harusnya juga diberi perintah. Aparat keamanan harus humanis menangani demonstran. Jangan brutal, jangan sadis. Kan begitu harusnya. Bukan cuma kepada pemerintah junta militer Myanmar. Dan poin yang pentingnya jaga adalah pemerintah Myanmar harus membebaskan tahanan politik. Ya iyalah, orang pada heran. Ya, Taufikur Rahman heran nih kalau kita baca berita lain. Ini lucu lagi nih sih. Teman saya ini Damai Hari Lubis ini memang galak emang ini nih. Lawyer yang satu ini. Ini ya, saya baca ini ya beritanya ya. Kata Damai seperti dikutip Gelora ya. Bak politik di pelupuk mata tak nampak. Bak gajah maksud saya. Bak gajah di peluk mata tak tampak. DHL. Jokowi tak pantas minta Myanmar bebaskan tahanan politik. Ah, ini yang baju putih nih. DHL itu Damai Hari Lubis. Advokat, lawyer, pengacara, Mujahid 212 yang kritis dan juga sering menjadi pembela bagi aktivis dan ulama di meja-meja perundingan, meja pengadilan, maksudnya di meja hijau pengadilan ya. Damai Hari Lubis. Pengamat hukum 212 Damai Hari Lubis atau DHL mengibaratkan Presiden Jokowi tak bak pepatah gajah di peluk mata tak nampak, semut di seberang lautan justru kelihatan. Jadi menurut DHL ini Jokowi ini seperti pepatah. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Aduh, DHL. Hal itu terkait dengan seruan Jokowi terhadap pemerintah junta militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik. Wah, ini kalimat langsungnya, Jokowi mestinya introspeksi diri katanya. Karena tampak dirinya pura-pura tidak tahu katanya juga. Ada tahanan politik hingga dilangsungkannya persidangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan RI. Di antaranya penahanan dan persidangan politik yang sedang digulirkan oleh elit-elit politik pemerintahan terhadap HRS. HRS itu Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan aktivis. Di mana dirinya sendiri selaku presiden dan kepala pemerintahan tertinggi, kata Damai Hari Lubis kepada Gelora.co. Damai melanjutkan, Jokowi mestinya terpukul secara moral karena kasus yang ditimpakan kepada HRS adalah sekadar dugaan pelanggaran prokes COVID-19 terkait kerumunan. Padahal masyarakat menilai Jokowi juga melakukan hal yang sama, yaitu pelanggaran prokes. Bahkan terjadi beberapa kali, antara lain kerumunan di Miomere dan menghadiri pernikahan artis Atta Aurel. Namun tak tersentuh hukum, kata DHL tadi ya. Oleh karena adanya tahanan politik di dalam negeri, Damai menilai sangat tak pantas Jokowi menyuarakan pembebasan tahanan politik di Myanmar. Wow. Sebelum pemerintahan yang ia pimpin menghentikan proses politik yang berkedok hukum dan membebaskan tahanan di tanah air, tidaklah pantas melibatkan diri atau menyampaikan seruan yang aneh terhadap pelanggaran HAM yang hampir sama ia lakukan dengan pemerintahan Myanmar saat ini, tegas Damai Hari Lubis. Ya, bukan cuma Taufikur Rahman, bukan cuma DHL yang merasa aneh, merasa lucu, merasa ironis. Ya, semua kita yang rakyat Indonesia yang berpikir dan berakal waras gitu ya. Ya iyalah gitu loh. Minta negara lain militernya menghentikan kekerasan tapi menutup mata terhadap berbagai kerasan pelanggaran HAM di negeri sendiri oleh aparat keamanannya. Ini bukan kata saya, saudara. Ini data dari LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum, data dari Kontras, bahkan data dari IPW, Indonesia Policy Watch, yang dikomandani oleh Neta Pane.
Ini data-datanya, kekerasan setiap saat selalu terjadi. Yang terbaru, bukan terbaru ya, yang monumental, yang fenomenal adalah matinya, terbunuhnya 6 pengawal HRS di kilometer 50 Jakarta Cikampek, jalan tolnya. Dan Jokowi tidak bunyi apa-apa. Sampai hari ini saya belum dengar bunyi apa-apa dia terkait dengan 6 anak muda yang tewas dibunuh oleh aparat negara. Belum bunyi. Tiba-tiba dia berkata kepada pemerintah, aduh, junta militer di ASEAN Leader Meeting minta dibebaskan para tahanan politik, minta dihentikan tindakan kekerasan. Kata DHL juga, bagaikan gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan justru kelihatan. Saudara, ini mau disebut apa? Anda mau menyebutnya sebagai dagelan? Nggak lucu. Nah, janganlah, Dang. Ini masalah serius ini. Ini masalah nyawa. Kalau kita simak sidang-sidang HRS ya, oh ini manusia luar biasa. Saya kira hampir tidak ada ya. Kalaupun ada, sangat sedikit di antara kita yang punya daya tahan seperti Habib Rizik. Sidang berkali-kali dari pagi sampai malam, tapi intonasi dan volume suaranya stabil, tidak turun, dan isinya bernas sekali. Sisinya menghantam. Ada satu video pendek yang tersebar bagaimana dia mempersoalkan kerumunan. Mengapa kerumunannya dipersoalkan? Kerumunan Petamburan dan Megamendung, padahal kerumunan lebih besar terjadi di penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan dia juga dalam kesempatan itu mempersoalkan kenapa hanya kerumunannya HRS yang diincar, yang dicari, yang segala macam, sementara kerumunan orang lain berkali-kali disebut, ribuan kali kerumunan di mana-mana oleh siapa saja, bahkan oleh tokoh-tokoh nasional dan pejabat, menteri, presiden, berkali-kali tidak tersentuh hukum sama sekali. Ini kan sebetulnya kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang aduh, gimana ya, harusnya mampu mengusik nurani akal sehat. Akal sehat oke lah kalau kita udah nggak punya ya. Maksud saya bukan kita, kalian. Kalau kalian nggak punya, oke lah gitu. Tapi masa sih nurani pun kalian matikan gitu loh. Masa nurani pun kalian bunuh untuk jabatan, untuk kekuasaan, untuk harta, untuk segala macam. Ya ampun, nurani itu barang mahal. Nurani itu satu anugerah dari Allah ya. Yang gitu nih. Ini sedikit nih. Yang menjadi semacam fluid. Fluid. Jadi Allah tuh berikan kita nurani yang itu bergetar pada saat kita berbuat dosa. Ingat waktu kita pertama dulu, nggak tahu kalau masih ingat ya, pertama kali dulu nyolong mangga misalnya. Kita tahu itu dosa dan kita nyolong mangga, itu kita deg-degan, takut banget. Itu nurani, saudara. Itu memberikan sinyal bel, apalagi genta, apalagi ya, sirine. Itu salah, itu dosa, itu bergetar. Itu nurani, saudara. Kalau nurani kita biarkan, kita abaikan peringatan, sirene, genta, bel, apalagi tadi namanya, kita abaikan, lama-lama genta itu menjadi semakin lemah bunyinya. Semakin sirene semakin lemah suaranya. Dan kalau berulang, matilah itu nih sirine, itu nurani. Sehingga ketika berbuat dosa tidak merasa salah lagi. Ketika berbuat salah tidak merasa salah. Ketika membantai anak-anak muda ya biasa saja. Ngeri, saudara, ngeri. Ucapan Habib dan saya kira semua orang yang berakal waras punya nurani itu mengingatkan kita semua. Ayo Bang DHL, Anda top. Presiden kita seperti gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan kuman di seberang lautan tambak. Oh, ngeri sekali. Ironis. Dan memang kata DHL tidak pantas lah. Introspeksilah, kata DHL. Saya setuju, introspeksilah ya. Itu dulu deh, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ada hasilnya yang lebih baik buat Indonesia tercinta, buat anak cucu kita. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.